Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Halaman 48. Tidak boleh diikut jadi imam. Artinya bab ini menjelaskan tentang siapa saja yang boleh diikut menjadi imam dan siapa yang tidak boleh diikut menjadi imam. Yang pertama, laki-laki tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Laki-laki tidak boleh mengikut, maksudnya laki-laki ini tidak boleh menjadi makmum terhadap perempuan atau khunsa. Khunsa itu orang yang memiliki kelamin dua, bukan bincong lain. Kalau bincong itu kelaminnya satu, cuman nah, jadi di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ada menjadikan manusia itu yang kelaminnya dua. Artinya kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Nah, laki-laki tidak boleh menjadikan mereka itu imam. Dalam artian laki-laki tidak boleh menjadi makmum daripada mereka. Nah, sama halnya laki-laki tidak boleh menjadi makmum terhadap perempuan. Misal bininya misal baik bacaan, disuruhnya imam, kada boleh. Atau khunsa tadi, orang yang berisi kelamin dua, ikam hajau jadi imam, nah kada boleh. Bincong lain lagi. Bincong itu satu aja kelaminnya itu, lain khunsa. Yang kedua, khunsa tidak boleh mengikut perempuan atau khunsa. Khunsa tidak boleh mengikut perempuan dan juga tidak boleh mengikut sesama khunsa. Orang kelaminnya dua tidak boleh menjadikan perempuan sebagai imam. Kenapa? Karena barangkali yang berfungsi pada dirinya itu kelamin laki-laki, barangkali dia adalah laki-laki. Nah, sebaliknya juga sama, khunsa tidak boleh mengikut kepada khunsa karena dikhawatirkan yang jadi imam ini yang berfungsi kelaminnya perempuan dan yang jadi makmum yang berfungsi kelaminnya laki-laki. Jadi dua, pertama laki-laki tidak boleh mengikut kepada perempuan dan laki-laki tidak boleh mengikut kepada khunsa, orang yang memiliki kelamin dua. Yang kedua, khunsa tidak boleh mengikut kepada perempuan atau khunsa tidak boleh juga mengikut kepada sesama khunsa. Misal sama pada dua kelamin, sembahyang masing-masing aja itu. Sembahyang masing-masing. Yang ketiga, ya kah?
Yang bagus bacaannya artinya orang fasih. Yang bagus bacaan Fatihahnya tidak boleh mengikut kepada orang yang salah bacaannya. Di sini dituntut orang yang jadi imam itu benar-benar memelihara huruf-huruf Fatihah yang nyata kedengeran. Takbiratul ihram, Fatihah, rukun kauli itu kan takbiratul ihram, Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atas Nabi dan salam. Nah, 5 ini wajib memelihara huruf-hurufnya. Orang yang fasih membaca Fatihah, imamnya kada fasih, kada boleh mengikut. Salah, bukan kada fasih, salah. Kita bacaan fasih, bagus. Imam bacaan salah, kada boleh mengikut imam. Amun nyasa sama salah, biarkan aja nih tuh. Sesama salahnya. Siapa juga yang jadi imam sesama kada fasih. Sama misal pada kada fasih, mau kada mau aja. Namun kita nang fasih mengikut orang yang salah, nah kada boleh. Yang keempat, tidak boleh mengikut kepada orang yang jadi makmum. Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Rupanya seikung ini ke belakang sembahyang, padahal dia mengikut imam masih. Misal imam, kemudian 1 saf, 2 saf. Nah, ini mengikut imam di belakang seorangan. Tiba-tiba ada orang datang mengikutinya. Nah, kada sah nang mengikuti ini. Kenapa? Karena imam yang diikutinya masih menjadi makmum orang lain. Kada boleh. Kecuali imam sudah salam, lalu dia masbuk. Imam salam, nah lalu naiknya seorangan, nah boleh kita mengikuti ini, kita datang, boleh menjadikan orang ini imam. Kenapa? Sudah lepas daripada berimaman dengan orang lain. Jadi syaratnya lagi, tidak boleh mengikut kepada orang yang jadi makmum. Kawan kita nih jadi makmum masih, nah kita jadikan ninya imam, kada boleh. Nah, kecuali imam sudah salam, ternyata dia masbuk, lalu naiknya sendirian. Nah, boleh ini kita jadikan imam. Bahkan boleh masbuk mengikut kepada sesama yang masbuk. Misal, ini berdua nih masbuk, sama-sama masbuk. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, ujar imam, assalamualaikum warahmatullahi. Lalu berdua nih berdiri, Allahu Akbar misal. Nah, ini boleh berundur menjadikan kawannya ini jadi imam. Tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi seandainya ada demikian, sah. Pada sesama masbuk tadi, bangkitnya berdua. Tiba-tiba yang satu berundur menjadikan kawannya tadi jadi imam. Sah, tapi makruh. Yang kelima, tidak boleh mengikut kepada orang yang dalam kepercayaan makmum batal sembahyangnya. Tidak boleh mengikut kepada orang yang dalam kepercayaan makmum batal sembahyangnya. Maksudnya, kita meyakini orang ini kada sah sembahyangnya, maka kada boleh berikutan. Contoh, orang yang berbeda ijtihad dalam urusan kiblat.
kawan kita ini ijtihad kiblatnya ke sana, sedangkan ijtihad kita kiblat ke sana, maka menurut kita orang ini kada sah karena salah kiblat. Nah maka kita kada boleh mengikut orang itu. Tapi seandainya sembahyang masing-masing sahnya sama-sama berijtihad, bila berikutan kada boleh. Ya, kalau egena ngosaiku ke situ jar kiblat dimiringakannya. Kita meyakini bujur aja sudah nang ada. Nah ini kada boleh berikutan berdua nih. Sembahyang masing-masing aja itu. Kenapa? Karena dalam anggapan makmum imam ini salah dan kada sah karena dianggap tidak mengarah ke arah kiblat. Nah, misal ini dahulu pernah terjadi di suatu tempat, ada orang yang datang membawa kompas lain, nah, lalu dimiringakannya. Orang kampung lain lagi sudah orang kampung. Orang kampung ini sudah tempat kami sudah bahari, sudah dahulu diteliti inilah arah kiblat yang benar. Nah, ini enggak ada boleh berikutan nih ya. Tidak boleh mengikut kepada orang yang dalam kepercayaan makmum batal sembahyangnya. Apalagi contoh, orang ini misal dalam keyakinan makmum sembahyangnya batal. Misalnya berdaham mengeluarkan 3 huruf atau lebih, nggak boleh berikutan. Kenapa? Berdaham itu mengeluarkan 3 huruf atau lebih itu batal sembahyang. Nggak boleh lagi mengikuti orang nang keyakinan kita orang itu batal. Apakah kita melihat inya bernajiskah? Boleh diikut jadi imam. Pertama, laki-laki boleh mengikut kepada laki-laki. Sesama laki-laki boleh berikutan. Artinya laki-laki menjadikan imam terhadap laki-laki. Yang kedua, perempuan boleh mengikut kepada perempuan, sesama wanita, sesama perempuan berikutan boleh. Sembahyang berjamaah, cuma bibinian itu berjamaah imamnya di tengah, kada maju nang kayak kada maju kayak kita lalakian bang ke hadapan, kada imamnya di tengah. Nah, ada pendapat ma'ataqaddumin yasirin, berserta maju sedikit daripada yang lain. Sejajar maju sedikit saja, imamnya di tengah. Kalau pengen berjemaah bibinian imamnya kayak lalakian kayak ini, nah tuh kada bisa ngarannya berjemaah bibinian. Bibinian tuh imamnya di tengah. Sejajar, nabinian imamnya ini di tengah. Nah, kalau maju juga maju sedikit. Nah, kayak itu. Yang ketiga, perempuan dan khunsa boleh mengikut laki-laki. Perempuan mengikut laki-laki boleh. Khunsa mengikut laki-laki juga boleh. Orang nang kelaminnya 2 itu hanya boleh mengikut kepada laki-laki. Mengikut sesama khunsa kada boleh, mengikut perempuan kada boleh. Jadi ngalih benar orang nang kelamin 2 nih, imamnya harus laki-laki. Bila sesamainya pada khunsa kada boleh berikutan. Yang keempat, ummi boleh mengikut kepada qari. Ummi ini maksudnya orang yang kurang fasih. Kalau kita bahasa kasarnya lagi, ummi itu hampir kepada buta huruf maksudnya. Nah, maksudnya di sini ummi ini orang bacaannya kada fasih, boleh mengikut kepada qari, orang nang fasih. Nah, berbeda tadi sebaliknya, orang nang fasih tidak boleh mengikut kepada orang yang salah dalam membaca Fatihah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, misal itu tarik ke jenis itu suruh mundur, bacaannya salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kanasnya memancuk. Jadi orang nang ummi boleh aja mengikut kepada yang qari. Nah sebaliknya orang nang fasih tidak boleh mengikut kepada orang yang bacaan salah. Masbuk atau makmum yang terlambat. Masbuk, makmum yang terlambat. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah sekedirian dengan imam. Maksudnya masbuk itu ialah orang yang datang, namun seandainya dia membaca Fatihah tidak cukup waktu membaca Fatihah itu bersama imam. Imam keburu ruku. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah sekedirian dengan imam. Kita datang, imam hendak ruku sudah, atau imam ruku, nah itu masbuk. Nah berbeda makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu ya kayak kita, imam membaca Fatihah, kita sudah di belakang imam, sehingga kita pun mampu membaca Fatihah bersama berdirinya imam. Itu ngarannya muwafiq. Orang yang masbuk hendaklah langsung bertakbiratul ihram dan berniat mengikut imam. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku. Jangan membaca doa iftitah atau ta'awuz. Imam ruku sudah, kita datang langsung aja Allahu Akbar, langsung ruku. Jangan membaca auzubillah, jangan membaca Allahu Akbar kabira atau doa iftitah. Karena bila kita membaca doa iftitah, kita nanti disuruh membaca Fatihah sekedar berapa kita membaca doa iftitah tersebut. Kenapa? Karena kita membaca yang sunnah, sementara yang rukun tertinggal. Misal imam ruku sudah, lalu kita datang Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Kada boleh kita nih ruku. Kenapa? Kita membaca yang sunnah. Maka seberapa kita membaca yang sunnah harus ditambal dengan bacaan Fatihah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Oh, baru sadar. Nah, lalu ia membacalah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, lalu rukunya, bila sempat ruku bersama imam dapat rakaat. Bila kada sempat, kada dapat rakaat. Nah, jadi orang masbuk itu ketika menjumpai posisi imam ruku, maka dia takbiratul ihram, sesudah itu langsung ruku. Jangan membaca auzubillah, jangan membaca Allahu Akbar kabira, jangan lagi. Apabila sempat ruku sama-sama imam, artinya Allahu Akbar, langsungnya ruku, nah sempat ruku bersama imam. Maksudnya imam belum bangkit dari ruku, lalunya ruku. Berarti bertemu imam dalam keadaan rukunya sempat. Kalau imam sedang ruku, hendaklah terus ruku, jangan membaca doa iftitah atau ta'awuz. Apabila sempat ruku sama-sama imam, dihitung dapat rakaat. Andai kata masbuk sesudah takbiratul ihram membaca doa iftitah,
dan imam turun kepada ruku, kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca Fatihah sekedar masa membaca doa iftitah tadi. Kemudian apabila sempat mengikut imam di waktu ruku, mendapatlah ia akan rakaat. Kalau tidak sempat, tidak mendapat rakaat. Nah, makanya jangan bersibuk lagi dengan doa iftitah. Kita datang, imam sudah lam yalid wa lam yulad. Kita datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Imam ruku, kada boleh ruku kita nih. Harus membaca Fatihah sekedar berapa lamanya kita membaca doa iftitah tadi. Kenapa? Karena kita mendahulukan yang sunnah. Nah, bilanya sempat ruku dan bersama imam, dia sempat ruku bersama imam, dapat rakaat. Bila ternyata kada sempat, maka kada dapat rakaat. Artinya nanti ketika imam salam ditambah 1 rakaat. Misal imam lam yalid wa lam yulad, kita datang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lillazi. Imam sudah ruku. Nah, maka apalagi sampai tuntung, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kada boleh kita ruku nih, imam ruku tadi, maka harus ditambal kita membaca Fatihah sekadar lamanya membaca doa iftitah. Nah, baca Fatihah ternyata belum sempat ruku, imam bangkit, maka kita kada dapat rakaat. Wajib kaina ketika imam salam kita menambah 1 rakaat. Ini gara-gara kita bersibuk membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu dihitung-hitung. Kalau imam masih membaca Fatihah, nah baca doa iftitah. Apabila sempat ruku sama-sama imam, dihitung dapat rakaat. Andai kata masbuk sudah takbiratul ihram membaca doa iftitah dan imam turun kepada ruku, kewajiban bagi masbuk bertahan untuk membaca Fatihah sekedar masa membaca doa iftitah. Kemudian apabila sempat mengikut imam di waktu ruku, mendapatlah ia akan rakaat. Kalau tidak sempat, ada sempat ruku, bangun sudah imam daripada ruku, tidak mendapat rakaat. Nah, berbeda semalam juga makmum muwafiq, berdiri bersama imam sempat membaca Fatihah, cuma kada ingat. Ini lain masbuk ngerennya, imam ruku, inya kada ingat membaca Fatihah tadi. Ini jangan umpat ruku ini, karena inya lain masbuk. Contoh, imam Allahu Akbar, kita di belakang imam sudah Allahu Akbar juga. Nah, berarti lain masbuk kita nih. Kita sempat membaca Fatihah bersama imam, cuman karena mahayal kah mungkin, nah kada ingat membaca Fatihah. Tiba-tiba imam ruku. Nah, aku tadi belum membaca Fatihah. Nah, ini orang ini kada boleh ruku, tetapi dia disuruh membaca Fatihah dan diuzurkan dengan 3 rukun panjang: ruku, sujud pertama, dan sujud kedua. Jadi dia harus ruku, artinya harus selesai Fatihah dan ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Kalau imam ruku, i'tidal, imam sujud, kita sempat ruku, kita dapat rakaat di situ. Ini lain masbuk ini, tapi makmum muwafiq ngarannya, cuma kada ingat. Atau sembahyang zuhur,
dikiranya kayak maghrib kayak isya, kada ingat lagi menunggu-nunggu imam baca surah, tiba-tiba imam ruku, kada ingat pada sembahyang zuhur. Allahu Akbar ujar imam, kita di belakang imam Allahu Akbar, no, menunggu imam baca surah nih, sekalinya sembahyangnya zuhur atau isya juga, cuma ternyata imamnya membaca sir. Bismillahirrahmanirrahim, kita nunggu, tiba-tiba imam ruku. Nah kita kada boleh ruku nih, kita harus membaca Fatihah. Dan diuzurkan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu ruku, i'tidal kada dihitung karena i'tidal rukun pendek. Sujud pertama, duduk antara 2 sujud kada dihitung juga. Kenapa? Rukun pendek. Sujud kedua, nah sujud kedua ini kita harus ruku sudah. Bila sempat bangkit dari sujud kedua kita belum ruku, kada dapat rakaat. Nah kemudian sembahyang Jumat. Jadi ringkas saja di dalam kitab sini, ringkas. Sembahyang Jumat 2 rakaat yang dikerjakan mesti berjamaah pada waktu zuhur hari Jumat dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syaratnya. Dikerjakan hari Jumat, kemudian masuk dalam waktu zuhur dengan syarat-syarat yang tertentu. Hukum sembahyang Jumat ini fardu ain. Karena sembahyang Jumat ini wajib berjamaah dan berjamaahnya fardu ain, maka niat berjamaah, niat mengikut imam wajib ketika takbiratul ihram. Allah, aku sembahyang fardu Jumat berjamaah, Allahu Akbar. Atau aku sembahyang fardu Jumat mengikut imam, Allahu Akbar. Nah itu. Syarat-syarat wajib Jumat, pertama Islam. Orangnya Islam wajib Jumat. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Merdeka sudah semuaan. Yang kelima laki-laki. Perempuan kada wajib. Tapi seandainya perempuan ikut sah. Artinya perempuan ikut sembahyang Jumat sah. Tapi inya kada wajib sembahyang Jumat. Seandainya orang sembahyang Jumat inya umpat sah. Artinya kada wajib lagi sembahyang zuhur. Kalau pang misal ada bibinian orang Jumatan, nah inya umpat sembahyang juga. Meskipun dia tidak wajib Jumatan, tapi seandainya dia umpat sah sebagai pengganti zuhur. Cuma kalau kada berjumatan, kada berdosanya. Kalau laki-laki bang, nah, berdosanya kalau ada jumatan karena hukumnya wajib. Kemudian orangnya sehat. Sehat, kalau orang sakit kada wajib jumatan. Kecuali orang sakit ini datang ke jumatan itu masuk sudah waktu zuhur, nah ini kada boleh lagi nya bebulik. Kada boleh lagi bebulik kecuali masyaqqatan syadidatan, kecuali bersengatan sulit sudah. Misal orang ini garing jam 11 ke masjid. Jam 11 ke masjid. Nah, sampai azan lalu hendak boleh ke rumah, kada boleh. Artinya ini sudah wajib, kecuali sakitnya tadi membuat ia bermudarat, kada kau ditahan lagi baru boleh bulik. Nah, berbeda dengan tulak jam 11, setengah 12 kada tahan lagi bulik inya boleh.
boleh, asal sebelum masuk waktu zuhur. Orang nih garing jam 9 jam 10 ke masjid sudah, jam 11 pinasa kada tahan lagi kada jadi Jumatan, boleh. Boleh. Tapi bila tulak jam 11 misal, orang nih garing, nah orang azan zuhur lalu kada rasa hendak buliknya, nah nih kada boleh lagi sudah, kecuali kesakitan yang kada kau lagi disandang, nah yo hendak bulik, nah kayak itu. Jadi orangnya Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, kemudian mukim, tidak dalam musafir, tidak dalam perjalanan, wajib Jumat. Orang mukim, apalagi mustautin. Ada perbedaan mukim dengan mustautin. Mustautin itu penduduk asli, ini nyata wajib. Kalau mukim wajib juga Jumatan. Mukim ini orang yang berniat tinggal di suatu tempat lebih daripada 4 hari lebih, itu mukim ngarannya, 4 hari lebih, dan suatu saat niat kembali ke kampung. Orang-orang perusahaan begawi di sini misal, kampungnya di mana? Kampungnya di Jawa sana. Biar setahunannya di sini ngarannya mukim. Kenapa? Karena masih ada niat untuk kembali. Ini bukan penduduk asli. Nah ini wajib Jumatan. Wajib Jumatan. Tapi mereka mencukupi orang ke 40 kada kawa. Misal kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Jumatan itu wajib 40 orang laki-laki penduduk asli. Penduduk asli 39 aja. Nah orang nang mukim tadi mencukupi 40 kada kawa. 39 sudah terkumpul. Ada orang begawi di perusahaan orang Jawa, cuma mengkos di sini misal. Nah kita suruhnya mencukupi 40 kada kawa. Kenapa? Mereka ini mukim, bukan mustautin, bukan penduduk asli. Nah orang mukim ini bang wajib Jumatan. Kayak apa maksudnya? Kita misal ke Samarinda, niat ke Samarinda ini berdiam di sana 4 hari. Nah tuh mukim sudah ngarannya. Sampai ke Samarinda situ kita di Samarinda itu wajib Jumatan. Tapi kalau kita berniat cuma 2 hari aja di sana, berarti kita musafir. Maka di sana boleh kita berjuhur. Misal berangkat hari Kamis berangkat ke Samarinda, di rumah keluarga. Mulai sini, nah ke Samarinda hari Kamis, berarti sampai nih hari Kamis nih. Cuman niat berdiam di sini 2 hari aja, berarti ngarannya musafir masih. Ini kada wajib Jumatan nih, berarti boleh salat Zuhur. Nah berbeda mulai sini ke Samarinda hari Kamis. Cuma niat berdiam di Samarinda nih seminggu, nah ini mukim ngarannya orang itu. Kenapa? 4 hari lebih berniat. Maka nih orang ini statusnya mukim. Maka esok hari Jumatan hukumnya wajib. Kada bolehnya sembahyang Zuhur. Kau dipaham lah. Jadi mukim itu orang yang niat berdiam di suatu wilayah 4 hari atau lebih, dan suatu saat akan kembali ke negerinya. Kalau 3 hari ke bawah, orang ini ngarannya musafir masih. Ke Samarinda berapa hari? 3 hari. Ini orang ini dianggap musafir masih. Jadi boleh jamak, boleh kasar, boleh jamak, boleh kasar, karena dia masih musafir. Tapi bila niat mukim, menjamak, mengkasar, kada boleh lagi. Ke Samarinda sampai ke tujuan nih. Berapa hari niat berdiam di sini? Seminggu. Berarti mukim. Menjamak, mengkasar kada boleh lagi. Sesudah esok harinya kada boleh lagi. Karena dihukumkan mukim. Nah jadi syarat
Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, mukim, tidak dalam perjalanan. Syarat-syarat sah Jumat, pertama berjamaah. Berjamaah, kada boleh kada berjamaah. Cukup bilangan 40 orang yang ahli Jumat. Ahli Jumat itu siapa? Islam tadi, balik, berakal, sihat. Orangnya cukup bilangan 40 orang yang ahli Jumat. Yang ketiga, dikerjakan dalam negeri. Ini orang Kota Bangun, batas wilayah dengan Loleng. Mendirikan Jumatan orang ini harus di dalam wilayah Kota Bangun sini. Kada boleh orang Kota Bangun nih mendirikan Jumatan di luar wilayah. Kada boleh. Orang sini misal ke sini mendirikan keluar wilayah, kada boleh. Jadi harus di dalam kampung. Masalah inya sembahyang ke sana kada mengapa. Misal ini wilayah Kota Bangun, ini Loleng. Orang Kota Bangun wajib mendirikan Jumatan tuh di dalam wilayah, orang Loleng pun di dalam wilayah. Sama-sama mendirikan Jumatan di dalam wilayah, ini di dalam wilayah. Masalah mereka ini yang di sini hendak sembahyang ke sini kada masalah. Di sini kada masalah. Nang dipandang tuh mendirikannya itu nah. Mendirikannya hanya sah apabila dalam wilayah negerinya. Masalah orang lain nang sembahyang kada jadi masalah. Misal orang Loleng mengadakan di Loleng. Karena orang Kota Bangun sembahyang ke Loleng kada mengapa. Kenapa? Inya mendirikan memang di dalam wilayahnya. Nang kada boleh itu, ini orang Kota Bangun berjumatan kada di sini, nama ulah Jumatan di wilayah orang, nah itu nang kada boleh. Nah, itu maksudnya. Namun kita di sini, misal orang sini, di sini mengadakan Jumatan, masyarakat sembahyang ke tempat lain, sah ajanya. Nang penting di sini juga diadakan tadi sah. Tapi kalau orang sini sekampungan mengadakan di luar wilayah, nah itu nang kada sah. Yang keempat, mengerjakan di waktu zuhur. Jelas. Yang kelima, dikerjakan sesudah 2 khutbah. Dikerjakan sesudah 2 khutbah. Sembahyang Jumatnya nih. Yang keenam, jangan ada yang menyertai atau mendahului Jumat lain. Misal dalam satu kampung tuh 2 Jumatan, nah tuh kada boleh. Di kitab-kitab tipis kan dijelaskan itu, kitab-kitab halus, apalagi di kitab-kitab besar. Jadi dalam satu wilayah itu, dalam mazhab kita Syafi'i, tidak boleh disertai atau didahului Jumatan yang lain. Bila disertai taimbai, misal kada sah keduanya. Kada sah keduanya nih. Misal di sini Jumatan nih. Wilayahnya apa sini ngarannya? Tanah Pindah. Masih dalam wilayah Tanah Pindah, tapi kada sampai 1.600 jauhnya. Artinya jaraknya nih kada jauh benar, masih 1 kilo aja jaraknya, masih dalam satu wilayah. Ini kada boleh 2 Jumatan nih. Kenapa? Karena salah satunya kada sah. Siapa nang tadahulu takbiratul ihram, itulah nang sah karena Allahu Akbar. Nah, di sini jangan hendak berpanjang-panjang khutbah bila dalam satu wilayah itu 2 Jumatan atau lebih. Karena bila panjang khutbah terdahulu orang kena sembahyangan. Nang terdahulu itulah nang sah. Maka kita wajib kena sembahyang zuhur. Imbah sembahyang Jumat tadi dah, wajib sembahyang zuhur. Ini ngarannya ta'addudul jumu'ah kalau dalam kitab-kitab fikih. Artinya dalam satu kampung itu ada berbilang-bilang Jumatan.
kecuali dengan 3 perkara maka dibolehkan. Pertama, tidak terdengar lagi suara nida. Artinya wilayahnya ini luas, meskipun satu wilayah tapi luas. Sehingga karena saking jauhnya dengan masjid kada terdengar lagi orang azan, orang apa, maka di sini boleh mengadakan Jumatan. Ulama menjelaskan, guru kami mengatakan sekitar 1,9 kilo jaraknya. Ada juga pendapat yang mengatakan 1,6 kilo, 1,6 kilo jaraknya, meskipun satu wilayah. Kalau jaraknya 1,6 boleh mengadakan. Itu satu, menang masih sekilo aja. Kaina ada nang kadesah kaina. Nang mana nang kadesah, nang tadudi. Mengukurnya di mana? Di huruf ra, Allahu Akbar. Misal Allahu Akbar. Nah, siapa misal di sana Allahu Akbar juga, siapa nang terdahulu huruf ra-nya itu nang sah. Siapa nang mendengarkan ampun ini? Nah, makanya kalau hendak maulah Jumatan bahasa itu dipelajari dulu ilmunya. Jangan sing ulah-ulah aja. Kalau pengennya di sini hendak mau ulah juga dipelajari. Jadi cukup satu kampung tuh satu Jumatan. Kecuali kampungnya luas sehingga kada terdengar lagi suara nida. Satu. Yang kedua, sulit mengumpulkan jamaah. Sulit di sini, masyakkah di sini kada dijelaskan. Nah, ada yang mengatakan sulit di sini karena kepenuhan sudah. Nah, boleh mengadakan kepenuhan. Amun masjid nang ada kada penuh belum mengadakan belum Jumatan. Kau dipaham lah. Yang ketiga, terjadi pertikaian di antara 2 kelompok. Nah, ini boleh mengadakan 2 Jumatan satu wilayah. Misal, ini satu wilayah, orang sini mengadakan Jumatan. Biasanya orang-orang di sini nih Jumatannya ke sini. Cuman karena betikai orang sini kalau tetamu bakalahian maka boleh mengadakan Jumatan di sini meskipun satu wilayah. Nah, ini pun kaul jadidnya Imam Syafi'i yang dipaham oleh ashab. Kalau kaul Imam Syafi'i yang pertama kada ada sama sekali, melainkan satu Jumatan itu aja nang sah. Nah, kalau ini tadi ada tiga keringanan. Pertama, sulit mengumpulkan jemaah karena penuh. Yang kedua, karena jarak jauh sehingga kada terdengar lagi suara azan. Yang ketiga, terjadi pertikaian 2 kelompok. Nah, baru boleh mengadakan Jumatan dalam satu wilayah 2 Jumatan. Nah, ini syarat yang ke-6, jangan ada yang menyertai atau mendahului Jumat lain. Namun membaca seorang bisa kada paham juga. Nah, maksudnya kada boleh ada didahului Jumatan yang lain. Bila didahului Jumatan yang lain dalam satu wilayah, maka kita kada sah. Nah, jadi cara menyikapinya bapipindikan khutbah. Kada ada juga orang alim gara-gara mendengar khutbah. Jadi khutbah itu baiknya pendek. Apalagi misal 2 Jumatan dalam satu wilayah tuh pendek ya khutbah itu. Nang mana nang pendek khutbah lakas sembayangan itu nang sah kaina. Nah, itu syarat. Pertama, diadakannya berjamaah. Yang kedua, cukup bilangan 40. 40 di sini orangnya penduduk asli. Yang ketiga, dikerjakan dalam negeri. Yang keempat, mengerjakan di waktu zuhur. Yang kelima, dikerjakan sesudah 2 khutbah. Yang keenam, jangan ada yang menyertai. Maksudnya jangan ada nang taimbai atau mendahului atau didahului orang oleh Jumat yang lain. Bahasanya kayak itu. Nah, bila nang 6 macam tadi terpenuhi, baru Jumat itu dianggap sah.
40 orangnya atau lebih, mengkurang pada 40 bang. Dalam mazhab kita kada wajibnya bejuhur aja. Rukun-rukun khutbah pertama memuji Allah pada khutbah pertama dan kedua seperti alhamdulillah. Perhatikan, rukun-rukun khutbah ini maksudnya yang bahasa Arab itu nah. Memuji Allah pada khutbah pertama seperti alhamdulillah. Bukan artinya kalau pangkaina langsung segala puji bagi Allah Tuhan yang menciptakan ini. Nah, jadi nang dimaksud rukun di sini nang bahasa Arabnya itu nah alhamdulillah. Yang kedua bersalawat atas Nabi pada keduanya, pada kedua khutbah. Seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khutbah pertama dan khutbah kedua membaca salawat. Yang ketiga berwasiat takut akan Allah pada keduanya seperti usikum bitaqwallah. Rukunnya nang mana? Nang bahasa Arabnya itu. Kalau kada pakai bahasa Arab kada sah. Misal alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya nih, amma ba'd fa ya ibadallah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, itu kada sah nih tuh, kada membaca rukunnya yaitu dengan bahasa Arab usikum wan nafsi bitaqwallah misal, atau apa biasa ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, itu maksudnya wasiat dengan takwa. Mana wasiat dengan takwa nang bahasa Arabnya itu nah. Kalau kada dibacanya bahasa Arabnya langsung pengertian takwa. Amma ba'd, wahai hamba-hamba Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ujarnya. Nah, maka orang ini belum membaca rukun ngarannya. Rukunnya nang mana? Nang bahasa Arab. Usikum wa nafsi bitaqwallah atau ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, namun bagusnya di tempat kita ini biasanya sesudah terakhir itu rukun-rukunnya dibaca diulang, iyalah. Nah, kan sebelum menutup biasa diulang alhamdulillah, bahasa pulang. Kenapa? Karena syarat khutbah itu pun harus diperdengari oleh 40 orang. 40 orang itu harus mendengar. Jangan-jangan waktu awal-awal khutbah naik membaca rukun khutbah nang mendengar ini belum hadir 40, hanya 35 orang. Jadi nang mendengar khutbah dari awal cuma 30 orang. Nah, itu kada sah juga nih tuh. Makanya khatib jangan sing khutbah juga mun orangnya masih 35 masih nang mendengari. Karena syarat khutbah itu khatib ini memperdengarkan kepada orang nang 40 tadi. Bila 40 tadi kada cukup 40 nang mendengar khutbah, kada sah. Yang keempat, membaca Quran pada salah satunya yang bagus diletakkan pada khutbah pertama. Yang kelima, mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, kemudian ada syarat-syarat khutbah. Memperdengarkan khutbah akan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah Jumat. Jadi ketua masjid lihat dulu nih, cukup kada 40 orangnya yang mendengar khutbah nih. Kau dipaham lah nih. Memperdengarkan khutbah akan rukun-rukun khutbah, memperdengarkan khatib, orang nang mau khutbah maksudnya, memperdengarkan khatib akan rukun-rukun khutbah nang 5 macam tadi itu nah rukunnya. Mulai alhamdulillah, salawat kepada Nabi,
kemudian wasiat takwa, kemudian membaca Quran, kemudian doa kepada kaum muslimin dan muslimat. Nang 5 macam ini harus didengar oleh 40 orang. Jangan-jangan 35 berlima guringan. Nah, hati-hati nih tuh. Jadi memperdengarkan khatib akan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang sah Jumat. Nang sah Jumat nih orangnya balik. Berakal. Sampai itulah. Nah, nang kedua rukun-rukun mesti bahasa Arab. Nah, rukunnya mesti bahasa Arab. Sampai situ Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.